Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayuh ikhwah, azani Allah, Bapak dan Ibu sekalian. Kita di seri yang kedua atau pelajaran terakhir ya dari daurah selama 3 hari ya di Singapura ini. Pada pembahasan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang memahami hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis adalah merupakan dasar Islam yang kedua setelah Al-Quran, di mana agama kita fondasinya yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ijma, apabila tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis tidak mungkin. Sehingga fondasi itu hanyalah 2 sebetulnya, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana akal Islam, hadis adalah merupakan segala sesuatu yang diambil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berupa perkataan, sabda, ataupun perbuatan, ataupun takrir, yaitu persetujuan, ataupun yaitu akhlak sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis adalah perkara yang menafsirkan Al-Quran. Al-Imam Ahmad bin Hanbal berkata, as-sunnatu tufassirul Quran wa laysa al-aks. Hadislah yang menafsirkan Al-Quran, tidak sebaliknya. Al-Quran sangat butuh kepada hadis. Kenapa? Karena Al-Quran ayat-ayatnya bersifat global, ayat-ayatnya bersifat umum. Baca oleh Bapak Ibu, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat, bayar zakat. Apakah Bapak menemukan dalam Al-Quran tata cara sholat dari awal takbiratul ihram sampai salam? Ada ayat yang menjelaskan itu? Apakah pernah Bapak menemukan dalam ayat Al-Quranul Karim bahwa sholat zuhur 4 rakaat? Ada. Sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Ditentukan rakaat-rakaatnya di dalam Al-Quran? Tidak. Tapi ya di dalam mana? Di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Al-Imam Al-Ajuri meriwayatkan dengan sanadnya yang sahih sampai Jabir bin Abdullah Al-Bajali, seorang sahabat yang mulia. Ketika beliau menyampaikan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rupanya di antara hadirin ada yang berkata, ya Jabir, ya Aba Abdillah, da' min hadha ma wajadna fil Quran iktafaina bih. Tinggalkan itu, cukupkan dengan Al-Quran saja sudah. Maka Jabir berkata kepada dia, udnu, ta'al udnu, kemari, mendekatlah kemari. As'aluk, saya mau bertanya sama kamu. Awajadta fil Quran anna salata dhuhri arba'an. Apakah kamu menemukan dalam Al-Quran bahwa salat zuhur 4 rakaat? Dia berkata tidak ada. Apakah kamu menemukan dalam Al-Quran bahwa salat asar 4 rakaat? Tidak ada. Adanya hanya ada dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang menolak hadis sebetulnya ia telah menolak Al-Quran. Karena Al-Quran memerintahkan kita untuk mengikuti hadis. Oleh karena itu Ibnu Abdul Bar dalam kitab beliau
Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih meriwayatkan dengan sanad yang sahih kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu arda, bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang minta disambung rambutnya, wanita yang menyukur bulu halis dan yang minta dicukur bulu halis-halisnya. La'anallahu al-wasilah wal mustawsilah wal namisah wal mutanammisat. Lalu ada seorang wanita datang kepada Abdullah bin Mas'ud dan berkata, "Balaghani annaka tal'an kada wa kada." Sampai kepada saya, wahai Aba Abdurrahman, bahwa engkau melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang minta disambung rambutnya. Kata Abdullah bin Mas'ud, betul. Kata wanita itu, "Inni qad qara'tul Qur'an." Saya sudah hafal Al-Quran. Saya sudah baca dari awal sampai akhir. Saya tidak mendapatkan satupun ayat yang melaknat. Lalu Abdullah bin Mas'ud berkata, "In kunti qara'tihi faqad wajadtihi." Kalau memang kamu betul-betul hafal Al-Quran, kamu sudah menemukannya. Ayat yang mana? Kata wanita ini. Maka Abdullah bin Mas'ud membawakan ayat dalam surat Al-Hasyr. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul ambillah, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah tinggalkan. Dan sungguh Rasulullah telah melarang demikian, bahkan melaknat. Subhanallah, ya akhal Islam azani Allah wa yakum. Oleh karena itu ya akhi, Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk belajar hadis. Dalam hadis yang pernah saya sampaikan, hadis itu dikeluarkan oleh Tirmidzi, Ad-Darimi dan yang lainnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan hadis ini mutawatir, diriwayatkan oleh sekitar 70 sahabat. Rasulullah SAW sabda, "Naddarallahu imra'a sami'a minna hadisan wa fi riwayatin sami'a maqalati fahfidhaha wa wa'aha wa addaha kama sami'a." Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengarkan sabdaku, yang membaca hadisku, lalu ia menghafalnya, memahaminya, dan menyampaikannya sebagaimana ia mendengarnya. Subhanallah, doa dari siapa? Rasulullah. Apa isi doa itu? Semoga Allah memberikan cahaya nudrah, cahaya yang berasal dari kebahagiaan hati, kegembiraan jiwa. Bagi siapa? Bagi mereka yang mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, ya akhal Islam azani Allah wa yakum. Maka sungguh ini motivasi untuk kita mempelajari hadis-hadis Nabi. Dengan mempelajari hadis, Anda telah menjaga Al-Quran. Karena Al-Quran tak akan bisa Anda tafsirkan tanpa hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mempelajari hadis, Anda telah menjaga Islam bahkan. Oleh karena itu Al-Imam Al-Barbahari dalam kitab beliau Syarhus Sunnah mengatakan, "I'lamu annal Islamah huwa sunnah was sunnatu hiyal Islam. Wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar." Ketahuilah oleh kalian, Islam itu sunnah hadis, dan sunnah itu adalah Islam, dan tidak mungkin salah satunya berdiri kecuali dengan yang lainnya. Salah satunya saling membutuhkan. Ikhwata Islam azani Allah. Maka ya akhwal Islam, di zaman Rasulullah para sahabat mendengarkannya, memperhatikannya, mempelajarinya. Mereka mengamalkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di awal-awal Islam, Rasulullah melarang para sahabat untuk mencatat hadis, untuk menulis hadis. Dalam riwayat Muslim dalam sahihnya Rasulullah SAW sabda, "La taktubu anni, faman kataba anni syai'an falyamhu." Jangan menulis dariku, siapa yang sudah mencatat menulisnya hendaklah dihapus.
Namun kemudian di akhir-akhir Islam, Rasulullah memberikan izin para sahabat untuk menulis hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Ibn Abi Shaybah, Abdul Razzaq dan yang lainnya meriwayatkan, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, "Kunna naktubu ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kunna haula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naktub. Kami dahulu pernah berada di sisi Rasulullah, di sekeliling Rasulullah menulis hadis. Faqala li ba'du ashabi Rasulillah, maka sebagian sahabat Rasulullah ada yang berkata kepada saya, "Fa kaifa taktubu kulla ma qalahu Rasul wa huwa bashar yaghdab wa yarda?" Hai Abdullah, bagaimana kamu mencatat semua yang disabdakan oleh Rasulullah? Ia manusia yang bisa marah dan berbicara ketika ridha juga, ketika marah juga. Fa amsaktu anil kitabah, maka aku pun berhenti dari menulis. Setelah beberapa saat aku bertanya kepada Rasulullah tentang perkara ini, maka Rasul bersabda, "Uktub, fawalladhi nafsi biyadih ma kharaja min fiyya illal haq." Tulis saja, demi zat yang diriku berada di tangannya, tidak ada yang keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Karena Rasulullah tak pernah berbicara dari hawa nafsu. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Nabi Muhammad SAW berbicara dari hawa nafsu, akan tetapi ia adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada dia, kepada beliau. Akhul Islam, azani Allah wa iyyakum, ibu-ibu dan bapak sekalian yang saya cintai. Kemudian setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, para sahabatlah yang menyampaikan hadis-hadis itu kepada siapa? Kepada generasi setelahnya. Dan Rasulullah telah mensinyalir, Rasulullah sudah memberitahukan tentang hal ini. Kata Rasulullah, "Tasma'un, kalian mendengar hadis dariku. Wa yusma'u minkum, dan akan didengar dari kalian. Wa yusma'u mimman sami'a minkum, dan akan didengar dari orang yang mendengar dari kalian." Sebagai isyarat bahwa Rasulullah menganjurkan mereka untuk menyampaikan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Pak, para sahabat orang yang sangat takut kepada Allah. Mereka takut berdusta atas nama Rasulullah. Terlebih ancaman bagi orang yang berdusta itu berat. Rasulullah SAW bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di mana? Dalam api neraka. Dalam hadis lain Rasul sabda, "Innal kadhiba alayya laisa kakadzibin ala ahad." Sesungguhnya berdusta atas namaku tidak sama dengan berdusta atas nama orang lain. Faman haddatsa anni bihaditsin yura annahu kadzibun fahuwa ahadul kadzibin. Barang siapa yang menceritakan dariku suatu hadis yang masih disangka itu dusta, tapi ia sampaikan, maka ia termasuk orang-orang yang berdusta. Para sahabat sangat takut ancaman ini. Para sahabat sangat takut dengan hadis ini. Maka kita lihat para sahabat ketika menyampaikan hadis Nabi SAW sangat berhati-hati sekali. Ini di Anas bin Malik. Disebutkan kisahnya dalam Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli. Adalah Anas bin Malik apabila menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW keluar keringat dingin. Saking khawatir dan takut berdusta atas nama Rasulullah. Nafi bin Umar berkata, "Aku pernah menemani Abdullah bin Umar dalam sebuah perjalanan. Selama perjalanan Nafi bin Umar tak pernah menyampaikan hadis. Karena Abdullah bin Umar khawatir
apabila beliau salah dalam menyampaikan hadis, padahal beliau termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu ya akhul Islam, di zaman sahabat tidak ada satupun para sahabat yang berani berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun di zaman sahabat ada seorang nabi palsu. Ia dijuluki dengan Al-Mukhtar dari Banu Thaqif, Al-Mukhtar Al-Thaqafi. Dia yang pertama kali mencoba untuk berdusta atas nama Rasulullah SAW, tapi tak berhasil. Ia pernah hendak membayar seorang sahabat asal ia mau berdusta atas nama Rasulullah, tapi sahabat itu tak mau. Lebih baik kau penggal leherku daripada aku berdusta atas nama Rasulullah. Demikian sahabat itu berkata, karena ia takut sekali atas berdusta atas nama Rasulullah SAW. Ikhwatul Islam. Kemudian para tabi'in, generasi setelah sahabat, mengambil ilmu dari para sahabat. Mengambil hadis-hadis Nabi SAW dari para sahabat. Dan adalah para sahabat berpencar. Ada yang pergi ke Kufah, ada yang pergi ke Basrah, ada yang pergi ke Mesir. Dan setiap sahabat mempunyai murid-murid. Abdullah bin Abbas, ya di Mekah beliau tinggal, mempunyai murid-murid. Abdullah bin Mas'ud di Kufah beliau tinggal, mempunyai murid-murid. Uqbah bin Amir di Mesir beliau tinggal, mempunyai murid-murid. Masing-masing para sahabat menyampaikan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah tinggal di kota Madinah dan beliau orang yang paling banyak menyampaikan hadis kepada manusia. Sampai-sampai Umar bin Khattab marah kepada Abu Hurairah dan mengancam untuk dipukul, bahkan dipukulnya dengan cambuk. Namun itu tidak heran, karena Abu Hurairah didoakan oleh Rasulullah dengan kekuatan hafalan. Ikhwatul Islam. Namun ketika Utsman bin Affan meninggal dunia dibunuh oleh orang-orang Khawarij, muncul dua pemikiran yang menyesatkan. Yang pertama, firqah Khawarij yang mudah mengkafirkan kaum muslimin. Yang kedua, firqah Syiah Rafidah yang mempertuhankan Ali bin Abi Thalib. Rupanya Bapak sekalian, masing-masing kelompok ini membuat hadis-hadis berdusta atas nama Rasulullah untuk membela kelompoknya. Maka dari itulah di zaman tabi'in, Muhammad bin Sirin, sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim dalam muqaddimah sahihnya, beliau berkata, lam yakunu yas'aluna 'anil isnad falamma waqa'atil fitnah qulna sammu lana rijalakum. Dahulu kami tidak pernah bertanya tentang nama-nama perawi hadis. Kami tak pernah bertanya. Falamma waqa'atil fitnah, ketika terjadi fitnah, apa yang dimaksud dengan fitnah? Terbunuhnya Utsman dan munculnya pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Qulna, kami mulai berkata, sammu lana rijalakum, sebutkan nama perawi kamu. Sebutkan. Fayundur, lalu dilihat. Fa in kana min ahli sunnah, bila ia ahli sunnah, fayuqbal hadithuhu, diterima hadisnya. Wa in kana min ahli bidah, fala yuqbalu hadithuhu, apabila ia termasuk ahlul bid'ah, maka ia tidak diterima hadisnya. Semenjak itu dipilah dan dipilih. Al-Imam Muslim juga meriwayatkan dengan sanadnya kepada Abdullah bin Abbas bahwa ada seorang tabi'in datang kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Seingat saya namanya Tariq bin Syihab. Lalu ia pun menyampaikan hadis-hadis Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Faja'ala la yanzuru ilaihi wa la yaltafit. Maka Ibnu Abbas pun tidak menengok dan tak mau mendengar. Lalu tabi'in ini berkata kepada Abdullah bin Abbas, wahai Ibnu Abbas, dari tadi saya sampaikan hadis-hadis Nabi, kenapa engkau tidak mau mendengarkan, tak mau menengok kepada saya? Kata Abdullah bin Abbas, kunna idza sami'na ahadan qala Rasulullah if ibtadaratu a'yununa
wa sami'athu adhanuna. Falamma raqiban nasa sa'bu wad-dhalul lam na'khud illa ma arafna. Ya, dulu kalau kami mendengar ada orang berkata Rasulullah SAW bersabda, mata kami langsung tertuju kepadanya, pendengaran kami langsung siap untuk mendengarkannya. Tapi sekarang ketika manusia mengambil dari setiap orang, tak peduli apakah perawinya benar atau tidak, hadisnya benar atau tidak, maka kami tak mau mengambil lagi kecuali yang kami ketahui kesahihannya. Abdullah bin Abbas sudah mulai memeriksa hadis, padahal beliau seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para sahabat ya akhul Islam ternyata memberikan contoh yang baik kepada generasi setelahnya. Mereka berjalan sampai berkilo-kilo, puluhan kilo, bahkan ribuan kilo untuk mengambil hadis. Seorang sahabat yang mulia, Jabir bin Abdullah, pergi menuju Syam. Dari kota Madinah menuju Syam. Di zaman dahulu Pak tidak ada kereta. Di zaman dahulu tak ada pesawat terbang. Jabir bin Abdullah dari kota Madinah ke Syam naik unta. Bapak pernah naik unta? Iya. Naik unta sebulan lamanya. Hanya mau mengambil satu hadis dari sahabat lain yang bernama Abdullah bin Unaisah. Subhanallah. Hanya satu hadis. Beliau melakukan perjalanan dari kota Madinah ke Syam sebulan lamanya hanya untuk satu hadis. Subhanallah. Sehingga para ulama ini mengambil pelajaran yang besar. Memang harus demikian rupanya mencari hadis. Maka para tabi'in pun mengadakan perjalanan rihlah berkeliling dunia. Para tabi'in dan generasi setelahnya pergi ke Mekah, pergi ke Basrah, pergi ke Kufah, pergi ke kota Madinah, pergi ke Yaman, pergi ke Mesir, mencari tempat-tempat yang di situ merupakan sumber mata air ilmu, sumber mata air para muhaddisin, para ahli hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pun kemudian mendatangi majelis-majelis ilmu, mengambil hadis-hadis Nabi. Namun subhanallah, para ulama melihat ada bahaya lain. Ada bahaya yang mengancam, yaitu adanya orang-orang zindiq yang pura-pura masuk Islam. Padahal ia dengki kepada Islam, karena waktu itu Islam menjadi negara yang sangat luas sekali. Sehingga terpaksalah orang-orang yang terpaksa untuk masuk ke dalam Islam. Dan mereka ingin bermakar bagaimana menghancurkan Islam. Di antara caranya memalsukan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Membuat kepalsuan, berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Terbukti beberapa zindik tertangkap basah. Di antaranya Abdul Karim bin Abil Arja. Ia ditangkap oleh khalifah di masa itu dan diancam untuk dibunuh. Tapi ia berkata, saya tidak takut, saya tidak menyesal. Karena saya sudah menyebarkan di tengah-tengah kaum muslimin 4.000 hadis palsu. Yang aku halalkan yang haram dan aku haramkan yang halal. Masya Allah, 4.000 hadis palsu sudah ia sebarkan di tengah-tengah kaum muslimin. Entah apakah ini memang bohongnya dia ataukah memang benar. Yang jelas para ahli hadis merasa tertantang untuk membela hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulailah mereka memeriksa dan menyeleksi para perawi hadis. Setiap perawi hadis dicatat sejarah hidupnya. Siapa nama dia? Sampai 7 turunan. Asal dia dari mana? Kemudian lahir kapan? Kemudian berguru ke siapa saja? Pergi ke negeri mana saja? Dicatat baik-baik Pak.
detail sekali. Kalau Bapak tak percaya, buka oleh Bapak kitab-kitab Jarh wa Ta'dil. Buka oleh Bapak kitab Syiar A'lamin Nubala. Buka oleh Bapak kitab Tahdzibut Tahdzib. Bagaimana perawi hadis dicatat namanya sedetail mungkin. Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan Al-Basri Nazilu Kufah fakana qad akhadha an fulan, ia mengambil ilmu dari fulan wa fulan wa fulan wa fulan wa fulan. Dicatat ia masuk ke kota Kufah tahun sekian, masuk sekian, sampai demikian detail. Setiap perawi dicatat sejarahnya. Oleh karena itu Sufyan Ats-Tsauri yang meninggal pada tahun 161 Hijriah berkata, "Walamma kadzabu ala Rasulillah," ketika mereka telah berani berdusta atas nama Rasulullah, kami lawan dengan sejarah. Kami lawan dengan biografi seorang perawi hadis, yaitu setiap perawi hadis dicatat baik-baik. Pernah terjadi ada seorang masuk ke kota Nisapur. Lalu ia selalu menyampaikan haddatsani Khalid bin Ma'dan. Bercerita kepada saya Khalid bin Ma'dan, guru kalian. Haddatsani, sering kali dia berkata haddatsani Khalid bin Ma'dan. Lalu rupanya ada seorang ahli hadis dihadirin itu dan berkata, "Kapan dan di mana kamu bertemu dengan Khalid bin Ma'dan?" "Saya bertemu pada tahun 128 Hijriah di peperangan Armenia." Lalu ahli hadis ini berdiri dan berkata, "Kamu pendusta." Karena Khalid bin Ma'dan wafat pada tahun 124 Hijriah dan ia tidak pernah ikut perang Armenia. Kelihatan dustanya. Dengan apa? Dengan sejarah, Pak. Dengan sejarah, subhanallah. Iya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Sehingga dengan sejarah perawi-perawi hadis itu, bahkan sampai hafalannya, sampai kesalahannya diketahui oleh para ulama. Dicatat baik-baik. Bahkan Imam Suyuti menyebutkan bahwa dahulu di zaman para muhaddisin, setiap majelis hadis ada mukri dan katibnya. Dia mencatat pelajaran Syekh Fulan dimulai dari hadis ini sampai hadis ini, dihadiri oleh fulan wa fulan wa fulan wa fulan wa fulan wa fulan wa fulan. Lalu diperhatikan, fulan ketika mendengarkan hadis ini tidur, fulan ketika mendengarkan hadis ini ngobrol. Sampai demikian detail mereka. Ya. Subhanallah. Sampai mereka tahu si fulan ini mudallis, ada hadis-hadis yang ia tidak dengar langsung dari syekhnya. Walaupun ia mengambil hadis banyak dari syekhnya, tapi ada beberapa hadis yang tidak ia dengar langsung. Maka dicap fulan mudallis. Seperti Muhammad bin Ishaq. Kalau ia meriwayatkan dengan lafaz an, tidak diterima oleh para ulama. Maaf, dia mudallis. Sampai demikian Bapak sekalian. Tak sembarangan para ahli hadis itu. Ya, lalu mereka pun mengklasifikasikan perawi-perawi yang bisa diterima hadisnya dan perawi-perawi yang tidak bisa diterima hadisnya sesuai dengan derajat-derajat mereka dari sisi kesikohan dan dari sisi kedhaifannya. Perawi yang paling ringan lemahnya akibat dari buruknya hafalan. Kapan seorang perawi disebut buruk hafalannya, Bapak? Ya, sayyi'ul hifdz. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, "Idza lam yatarajjah janibu shawabihi ala janibi khata'ihi." Apabila benar dan salahnya sama-sama kuat, seimbang. Ini adalah perawi yang paling ringan lemahnya. Siapa yang paling berat? Yaitu yang disebut oleh ulama kadzab, tukang berdusta. Maka perawi seperti ini dihukumi hadisnya palsu. Ada lagi matruk, muttaham bil kadzib, tertuduh berdusta. Ya, subhanallah, dicatat baik-baik oleh para ulama. Mereka membicarakan perawi hadis untuk membela hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Telah kita jelaskan tadi
bagaimana para ulama hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencatat sejarah-sejarah para perawi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dicatat namanya, ayahnya, kakeknya, demikian pula nisbatnya, kota kelahirannya, ya, tanggal lahirnya, kemudian juga kemana saja dia pergi, siapa guru-gurunya, siapa murid-muridnya, hadis-hadisnya, dicatat semuanya. Dan ini sesuatu yang tak pernah ada kecuali di dalam Islam. Hanya dalam Islam ada perkara yang seperti ini. Bagaimana pemeriksaan hadis terhadap perawi-perawinya. Para ulama berbicara tentang perawi-perawi hadis, fulan thiqah, fulan dhaif, fulan kada wa kada. Sampai-sampai Imam Ahmad ketika ditanya ya tentang masalah ini, beliau berkata, "Idza sakattu ana wa sakatta anta," kalau saya diam dan kamu diam, tidak berbicara tentang perawi hadis, famata yumayyizul jahil bainas sahih was saqim. Kalau begitu, bagaimana orang-orang akan bisa membedakan mana hadis yang sahih dan mana yang hadis yang tidak sahih? Makanya perjuangan para ulama membela hadis Nabi luar biasa. Sehingga dengan seperti itulah hadis-hadis Nabi terjaga. Dengan melihat perawi-perawi hadisnya, dengan mengumpulkan jalan-jalan hadisnya. Sampai-sampai ikhwatul Islam, dahulu para ulama itu mencari satu jalan, satu hadis dengan berbagai macam jalannya. Yahya bin Ma'in berkata, aku pernah pergi ke kota Basrah dan bertemu dengan Musa at-Tabuzaki. Lalu aku berkata kepada dia, aku ingin mendengar hadis-hadis Hammad bin Salamah dari kamu. Lalu dia berkata, apakah kamu tidak pernah mendengar hadis-hadis Hammad bin Salamah? Ia berkata, ia mendengar sudah 17 jalan dan kamu yang ke-18. Kata ya orang ini, kata Musa at-Tabuzaki, apa yang kamu lakukan dengan banyak-banyaknya jalan seperti itu? Kata Yahya bin Ma'in, saya mendengar Hammad bin Salamah ini thiqah, tapi ia jatuh dalam kesalahan dalam beberapa hadis. Dan saya ingin membedakan antara kesalahan yang dilakukan oleh Hammad dan kesalahan yang dilakukan oleh murid-muridnya Hammad. Masya Allah, sampai demikian. Satu hadis mereka ambil dari 18 jalan, 20 jalan. Sampai-sampai Syu'bah bin Al-Hajjaj berkata, al-bab idza lam yujma' turuquhu lam yatabayyan muraduhu. Hadis kalau tidak dikumpulkan semua jalan-jalannya, maka belum jelas keadaan hadis tersebut sahih atau dhaifnya. Masya Allah, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Maka kemudian para ulama mencatat perawi-perawi hadis. Al-Imam Al-Bukhari pada usia 18 tahun menulis kitab Tarikhul Kabir. Beliau katakan, aku masukkan di dalam buku saya ini 10.000 perawi hadis. Setiap perawinya aku hafal namanya, dari mana asalnya, lahirnya, wafatnya, siapa gurunya, siapa muridnya, ya, dan yang lainnya. Tapi aku sengaja ringkas karena supaya buku saya tidak menjadi panjang. Diringkas jadi 10 jilid. Itu dengan hafalannya Al-Imam Al-Bukhari. Masya Allah. Ibnu Abi Hatim menulis kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Menyebutkan di situ perawi-perawi hadis yang dibicarakan oleh para ulama-ulama hadis. Masya Allah ya akhal Islam, Anda yang pernah belajar ilmu hadis akan melihat bagaimana kehebatan para ulama hadis dalam membela hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini
semuanya dalam rangka merealisasikan firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaganya. Ini menjaga Al-Quran dan termasuk padanya penjagaan terhadap hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi para ulama yang menilai perawi hadis dari sisi hadis-hadisnya. Setiap perawi dikumpulkan hadis-hadisnya. Kemudian dinilai, dibanding-bandingkan dengan perawi-perawi hadis, hadis-hadis perawi yang thiqat. Sehingga akhirnya mereka bisa mengetahui status dan derajat perawi hadis ini. Apakah dia thiqah ataukah tidak thiqah? Apakah bisa diterima ataukah tidak bisa diterima? Masya Allah. Alhamdulillah. Namun sayang Bapak, kita yang ada di zaman sekarang ini terkadang kurang menikmati usaha para ulama hadis. Dari sisi apa? Kita terkadang banyak malah mengamalkan hadis-hadis yang tidak sahih. Tersebar di antara kita. Terutama ya di negeri Indonesia yang saya hidup di sana, seringkali tersebar hadis-hadis yang bahkan palsu, dusta atas nama Rasulullah SAW. Disebarkan. Saya pernah mendengar seorang khatib pada hari raya. Dia berceramah. Dia berkata, al-insanu madaniyun bil-tab'i. Manusia makhluk sosial. Setelah selesai khatib, saya datang ke dia. Maaf Pak, setahu saya itu bukan hadis Nabi Pak. Kata siapa? Itu perkataan Ibnu Khaldun dalam muqaddimah, dalam kitab muqaddimahnya. Kenapa Bapak jadikan hadis? Ya karena melihat saya mungkin wajahnya masih muda, tidak tolak. Ya, tak peduli. Dia tidak takut kalau dia berdusta atas nama Rasulullah. Ada lagi seorang khatib Jumat. Waktu itu saya sedang duduk, ya ikut Jumatan di masjid itu. Dia bawakan hadis, "Man lam yasbir biqada'i falyabhas rabban siwa'i." Siapa yang tidak sabar menghadapi ujianku, maka silakan cari Tuhan selainku. Masya Allah. Ya, saya ingatkan Ustaz, ini hadis palsu. Alhamdulillah Ustaz itu mau terima. Jadi Bapak sekalian, berapa banyak ya hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang lemah yang beredar di kalangan kaum muslimin, tak sadar terkadang kita termasuk orang yang mengamalkannya. Kenapa? Karena kurangnya keilmuan kita, pengetahuan kita terhadap hadis-hadis mana yang sahih, mana yang dhaif. Kita pada zaman ini tidak ada kesungguhan sebagaimana para ulama hadis terdahulu bersungguh-sungguh memilah hadis yang sahih dan yang dhaif. Alhamdulillah. Setelah hadisnya sahih, Bapak sekalian, pemahaman terhadap hadis pun harus benar. Ada orang hadisnya sahih tapi pemahamannya tidak sahih. Oleh karena itu para ulama hadis ketika menjaga hadis Nabi bukan dari sisi sanad hadis, bukan dari sisi kesahihan hadis, tapi mereka jaga juga dari sisi dirayah, pemahaman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka dari itulah para ulama seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menulis dalam kitab Ar-Risalah tentang etika-etika atau rambu-rambu yang harus diperhatikan bagi mereka yang ingin memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa bekal orang yang ingin memahami hadis? Yang pertama, pengetahuan bahasa Arab yang cukup. Karena Rasulullah berbicara dengan bahasa apa? Berbicara dengan bahasa Arab. Yang kedua, kata para ulama, pengetahuan tentang ilmu usulul fikhi, usul fiqh. Dengan ilmu itu Anda bisa mengetahui
perintah yang bersifat wajib dan perintah yang bersifat sunnah. Mana yang umum, mana yang khusus, mana mutlak, mana muqayyad. Kemudian juga menguasai hadis-hadis Nabi supaya tidak mengambil satu hadis dan menolak hadis lain. Sehingga kita mengetahui dalam suatu permasalahan kita kumpulkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Bapak sekalian, ketika seseorang memahami satu hadis tanpa melihat hadis lain, pasti pemahamannya akan rancu. Pemahamannya akan menyimpang. Saya berikan contoh. Ada sebuah hadis yang dibawakan oleh kaum Khawarij di zaman dahulu untuk mengkafirkan pelaku dosa besar. Itu hadis, la yazni mu'minun hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang mukmin yang berzina ketika ia berzina disebut mukmin. Kata mereka berarti pelaku zina kafir. Tapi mereka tidak melihat hadis yang lain. Ada hadis lain yang Rasul sabda, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in saraq. Siapa yang mati dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga walaupun ia berzina dan mencuri. Rupanya Bapak sekalian, hadis ini tidak dipakai oleh mereka. Diambilnya hadis yang tadi, ditolaknya hadis ini. Kalau tidak dikompromikan akan hancur. Pemahaman akan rusak, akhirnya mudah mengkafirkan kaum muslimin. Sementara yang satu lagi berpegang kepada hadis ini tanpa yang lainnya dan mengatakan orang yang berzina, orang yang mencuri imannya sempurna, tak berkurang sedikit pun juga berdasarkan hadis itu. Akhirnya yang satu mengambil hadis ini saja, yang ini mengambil hadis ini saja, sedangkan kewajiban kita mengkompromikan, ya, menyatukan dua hadis tersebut yang seakan-akan apa? Ya, bersilang pendapat. Oleh karena itu ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum, ya, kewajiban kita di dalam memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terpenting adalah merujuk kitab-kitab para ulama, terutama ulama dari kalangan siapa? Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian para ulama setelahnya. Ini penting sekali ya akhal Islam azani Allah, karena para ulama mereka telah memiliki dan telah menguasai alat-alat untuk memahami hadis. Saya sudah sebutkan tadi siang, Imam Ahmad hafal 1 juta hadis. Imam Bukhari hafal 700.000 hadis. Para ulama terdahulu hafalnya luar biasa. Keilmuan mereka luar biasa. Bahasa Arabnya, penguasaan usul fikihnya dan yang lainnya sempurna. Maka mereka lebih berhak untuk kita ikuti, Pak. Lebih berhak. Kenapa? Karena keilmuan mereka luar biasa, Pak. Makanya kewajiban kita buka kitab-kitab para ulama. Buka kitab-kitab para ulama. Anda akan dapati para ulama bagaimana menjelaskan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adanya penyimpangan terhadap makna-makna hadis akibat tidak merujuk kepada pemahaman para ulama terdahulu. Saya berikan contoh di Indonesia ada sebuah, ya, di Indonesia ada sebuah pemikiran itu wajibnya berbaiat kepada imamnya berdasarkan hadis man mata walaysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati dalam keadaan ia tidak berbaiat maka matinya bangkai jahiliyah. Ada salah seorang jamaah mereka datang ke saya, lalu dia memberikan, ini dalilnya, kamu harus baiat kepada imam saya. Kalau kamu tidak baiat, kamu mati kafir. Kamu bukan orang Islam.
Coba saya lihat hadisnya, ternyata itu hadisnya memang sahih, Pak. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dalam sahih. Tapi saya katakan kepada dia, maaf, hadisnya sahih tapi pemahaman Anda tidak sahih. Rasul bersabda, siapa yang mati dalam keadaan bangkai jahiliyah, matinya bangkai, barang siapa yang meninggal dalam keadaan tidak berbaiat, matinya bangkai jahiliyah. Saya mau tanya, baiat di sini kepada siapa? Kepada imam Anda? Baik. Kalau ada orang di Saudi sana tidak baiat ke imam Anda, kafir? Oh, kafir. Kalau ada di Amerika, di Jepang, di Singapura tidak baiat dan tidak datang ke imam Anda, mereka kafir? Kafir mereka. La ilaha illallah. Jutaan kaum muslimin dikafirkan oleh dia karena tak datang ke imamnya dia, tak baiat. Masya Allah. Kata saya, ya akhi, untuk memahami hadis kita harus melihat pendapat-pendapat para ulama. Siapa dia? Saya bawakan perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Saya bawakan hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang siapa yang berhak baiat. Tapi dia menolak. Dia katakan, ya itu pemahaman yang aneh. Terserahlah. Anda katakan aneh atau tidak aneh, yang jelas konsekuensi perkataan Anda mengkafirkan seluruh kaum muslimin di dunia karena hanya tidak baiat kepada imam Anda. Ini jelas sesuatu yang tidak bisa diterima. Bahkan secara pemahaman para ulama pun tidak demikian. Imam Ahmad ketika ditanya, ketika dibawakan hadis tersebut kepada Imam Ahmad dalam sebuah riwayat yang sahih, ya, kepada Imam Ahmad diriwayatkan oleh Al-Muhanna dalam su'alatnya. Lalu dikatakan, wahai imam, bagaimana dengan hadis man mata wa laysa alaihi bai'ah wa laysa alaihi imam mata mitatan jahiliyah? Siapa yang mati dalam keadaan tidak punya imam, maka matinya bangkai jahiliyah. Lalu Imam Ahmad berkata, atadrimal imam? Kamu tahu tidak siapa imam yang dimaksud dalam hadis tersebut? Huwa an yaqula kullu muslim hadza imam. Yaitu yang setiap muslim berkata ini imam. Bukan yang diakui oleh kelompok tertentu saja. Tidak, bukan itu yang dimaksud oleh hadis Nabi SAW. Ini pemahaman aneh sekali, tidak pernah dikenal oleh para ulama-ulama terdahulu. Oleh karena itu ya akhi azan ya Allah, pahami Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman para ulama. Rujuk mereka. Mereka lebih pintar dari kita, lebih alim dari kita. Ya. Tapi bukan berarti kita hanya sebatas pada satu, berpatukan pada satu ulama saja, tidak. Ulama Islam banyak. Ulama Islam itu banyak. Mereka semua ulama. Imam Syafi'i ulama, Imam Ahmad ulama, Imam Malik ulama, Imam Abu Hanifah ulama. Tidak ada satupun manusia yang maksum di dunia ini kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Imam Syafi'i berkata, apa kata Imam Syafi'i? Idza wajadtum fi kitabi ma yukhalifu qaular rasul fal qaulu ma qalahu rasul. Kalau kalian dapatkan dalam kitabku ini, kata Imam Syafi'i, perkataanku yang bertabrakan dengan sabda Rasulullah, yang harus kalian ambil adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadribu qaulil ha'id la tuqalliduni. Buang jauh-jauh pendapatku dan jangan membeo kepada diri saya. Masya Allah, nasihat seorang ulama besar yang bernama siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Menasihati kita bahwa kita fanatik hanya kepada Allah dan Rasulnya saja. Para ulama sebagai wasilah dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu ya akhi azan ya Allah yakum, terkadang kita lihat para ulama berbeda pendapat dalam memahami suatu hadis. Itu lumrah, wajar. Kenapa? Karena tingkat keilmuan para ulama berbeda-beda. Seperti misalnya dalam masalah qiraat, membaca Al-Fatihah di belakang imam. Sebagian ulama mengatakan wajib, kata Imam Syafi'i. Sebagian mengatakan
dilihat kalau sholat jahar yang dikeraskan, diam. Kalau sholat tersebut tidak dikeraskan, baca. Ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Sebagian mengatakan diam secara mutlak, baik keras maupun ya tidak keras. Itu pendapat Abu Hanifah. Ya. Terjadi ikhtilaf para ulama. Perkara-perkara seperti ini sudahlah, tak perlu kita ributkan. Karena masing-masing mereka berijtihad. Masing-masing mereka punya hujah. Kewajiban kita melihat mana yang paling kuat dalilnya untuk kita ikuti. Bukan kemudian kita saling menyesatkan satu sama lainnya. Karena itu permasalahan yang tidak dibenarkan. Ini masalah ijtihadiyah, Pak. Berbeda kalau memang dalilnya sudah jelas dari Al-Quran, dari hadis, dan ijma' para ulama. Sudah sepakat seluruh ulama. Ternyata kita selisihi. Maka yang menyelisihi seperti ini boleh kita ingkari. Nah, disinilah ya akan Islam azanillah perkara yang harus kita fahami. Yang berhubungan dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ya akhi, sebagai ringkasan kata pada kajian malam ini adalah, yaitu pertama, berusahalah kita berhati-hati dalam membawakan hadis. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau menyampaikan hadis kepada orang lain, ketahui oleh bapak yang pertama, hadis ini sahih apa tidak. Kenapa? Agar kita tidak termasuk orang yang berdusta atas nama Rasulullah. Berdusta atas nama Rasulullah dosanya besar, bukan kecil. Kita ya tanya kepada orang-orang yang ahli. Tanya ke ustadz yang paham. Ustadz, tolong jelaskan hadis ini sahih apa dhaif. Apa alasan kelemahan, kedhaifan hadis ini, supaya saya bisa mengamalkannya. Kalau memang ternyata itu tidak sahih, saya akan tinggalkan, saya tidak mau amalkan. Ya. Maka akal Islam azan ya Allah, itu yang pertama. Yang kedua, apabila hadisnya telah sahih, yang kedua adalah bagaimana memahaminya, Ustaz. Hadis ini mansukh apa tidak? Sudah dihapus apa belum? Iya. Lalu bagaimana, apakah ada hadis lain yang bertabrakan dengan, bertentangan dengannya atau tidak? Tanyakan kepada ahli ilmu. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya. Tanya ahlinya. Kalau bapak tidak bisa membuat komputer ataupun membuat program komputer, bapak harus tanya kepada ahli komputer. Kalau bapak tidak paham bagaimana cara membuat rumah yang bagus, tanya kepada ahli bangunan. Tapi kalau bapak mau berbicara tentang agama, tanya kepada ahli agama yang sudah betul-betul mapan keilmuannya. Oleh karena itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, la yufti, tidak boleh berfatwa kecuali mereka yang menguasai yang pertama Al-Quran. Dia menguasai Al-Quran, sabab nuzulnya, takwil tanzilnya, muhkam mutasyabihnya, ia kuasai. Yang kedua, menguasai hadis, sebagaimana ia menguasai Al-Quran dan membedakan mana yang sahih dan yang dhaifnya. Yang ketiga, kata Imam Syafi'i, menguasai bahasa Arab dan seluk-beluknya. Yang keempat, kata Imam Syafi'i, memahami perselisihan para ulama dan bagaimana memilih yang paling kuat di antara perselisihan tersebut. Siapa yang memenuhi 4 syarat ini, kata Imam Syafi'i, silakan berbicara tentang ilmu dan berfatwa. Tapi siapa yang tidak memenuhi tentang 4 syarat ini, ia hanya boleh berbicara tentang ilmu dan tak boleh berfatwa. Makanya, Masya Allah, ya. Kenapa? Supaya tidak ada orang yang berani berkata dalam masalah agama tanpa ilmu. Ya. Kalau ada orang tidak paham tentang ilmu kedokteran, mau bicara tentang ilmu kedokteran saja, kita tak mau terima. Itu bisa merusak. Kalau ada orang tak paham tentang ilmu bangunan, terlalu ia mau bicara tentang ilmu bangunan, kita tak mau terima. Kenapa? Karena itu bisa merusak. Demikian pula orang yang tak cakap tentang ilmu agama, tidak paham tentang bahasa Arab, tentang hadis Nabi,
Lalu ia mau berbicara tentang hadis, kita pun tidak bisa terima karena ia bukan ahlinya. Wallahu a'lam. Bagaimana kriteria membedakan itu adalah hadis sahih, hasan dan lemah? Pertama, kita harus mempelajari ilmu mustalah hadis, mengenal apa itu hadis sahih, syarat-syaratnya apa. Kata para ulama, hadis disebut hadis sahih apabila memenuhi 5 syarat. Yang pertama, sanadnya bersambung, dari satu guru ke guru lainnya bertemu bersambung. Yang kedua, di perawinya harus adil. Disebut adil apabila memenuhi 5 syarat: Islam, balik, berakal, tidak fasik, tidak suka berbuat maksiat, dan yang ketiga, memelihara adab-adab Islam. Yang ketiga, perawinya harus dhabit. Perawinya harus apa? Harus dhabit. Apa itu dhabit? Menguasai hadis. Baik dengan penguasaan hafalan, kalau ia hafal, ataupun penguasaan secara buku-bukunya betul-betul terpelihara, kalau ia mencatat. Yang ketiga, tidak syadz. Apa itu syadz? Periwayatan seorang perawi yang menyalahi perawi lain yang lebih thiqah. Perawi yang thiqah diterima dia, tapi ia menyalahi perawi lain yang lebih kuat, yang lebih ya diterima. Syarat yang kelima, tidak ada padanya penyakit hadis yang bisa merusak keabsahannya. Dan penyakit hadis banyak disebutkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Ilalnya, Ulumul Hadisnya ada 10 penyakit. Tak mungkin saya sebutkan satu-satu dalam pelajaran ini. Apabila terpenuhi 5 syarat ini, maka disebut hadis itu sahih. Ya, Masya Allah. Apa itu hadis dhaif? Yaitu yang tidak terpenuhi salah satu daripada 5 syarat. Macam-macamnya banyak. Kemudian setelah itu dia belajar ilmu jarh wa ta'dil. Bagaimana menilai perawi hadis. Perawi hadis ini thiqah atau tidak. Dan kaidah-kaidahnya. Yang ketiga, dia harus belajar ilalul hadis, ilmu-ilmu tentang penyakit-penyakit hadis. Yang keempat, dia harus belajar ilmu takhrij, bagaimana mentakhrij hadis. Ia mencari hadis dari kitab-kitab para ulama yang mu'tabar. Yang kemudian setelah itu, ya kita bisa menilai secara ilmu mustalah bahwa hadis ini sahih apa dhaif. Perjalanannya jauh, Pak. Wah, berat kalau begitu, Ustaz. Tak mungkinlah kita lakukan itu. Kalau orang yang tak faham, mudah. Bagi kita yang tidak punya ilmu itu, mudah. Tinggal tanya kepada ahlinya, selesai. Kalau yang ahlinya menjawab salah, yang menanggung dosanya dia. Kita orang awam cukup bertanya saja, Ustadz, saya mau tanya, hadis ini sahih apa tidak? Ustadz menjawab sahih. Ternyata si Ustadz ini salah jawabannya, maka dia yang akan menanggung dosanya. Makanya tak enaklah jadi Ustadz. Ya. Dia jawab salah, yang bertanya dapat pahala, kita yang jawab dapat dosa. Masya Allah. Ya. Karena Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya saja kepada ahlinya. Kalau kamu tidak, Allah menyuruh kita tanya kepada ahlinya. Selesai. Ya, kalau kita bukan orang ahlinya. Apakah kitab-kitab hadis yang harus kita miliki dan baca? Banyak ya. Kalau Bapak mau memiliki semua kitab hadis, Bapak harus punya $1 juta. Karena kitab hadis banyak sekali. Tapi tak perlulah banyak-banyak. Yang paling penting adalah kutubus sittah. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan Nasai.
Wah, banyak kali. Bukhari saja ada 7.000 hadis, Muslim 12.000 hadis. Kayak mana kita bisa baca? Ya, ya, kitab Riyadhus Shalihin, satu buku bagus. Ya, kalau pemula ya dari Arba'in Nawawiyah dulu 40 hadis kita pelajari. Tapi Pak, jangan beli kitab hadisnya saja, tapi beli pula penjelasannya, syarahnya. Itu yang sangat penting. Ya, kenapa? Karena syarah penjelasan itu yang sangat kita butuhkan untuk memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kalau kita ambil misalnya Bulughul Maram, kita tak tahu ini hadis dhaif apa tidak, sahih apa tidak. Setelah kita tahu, loh ini ada 2 hadis bertabrakan, bertentangan, bagaimana ini? Hadis yang satu berkata Rasulullah melarang seorang laki-laki mandi bekas air mandi wanita. Setelahnya Ibnu Hajar membawakan Rasulullah mandi bekas air mandi Maimunah. Hah, bertabrakan ini gimana? Bagaimana cara mengkompromikannya? Ada ilmu tersendiri. Ya. Maka dari itu penting Bapak untuk melihat atau membeli syarah penjelasan hadis-hadis Nabi, banyak alhamdulillah. Ya, tanya ke Pak Kadir. Pak Kadir insya Allah paham ya buku-buku itu. Bisakah Ustadz jelaskan status hadis Sa'labah? Ini sebetulnya sudah diingatkan oleh banyak ulama, Pak. Seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab beliau Talkhisul Habir. Demikian pula ya Syekh Albani rahimahullah mengingatkan, dan banyak ulama yang mengingatkan bahwa ini kisah yang tidak benar. Katanya Sa'labah durhaka kepada ibunya, sehingga ia susah untuk meninggal dunia karena dia durhaka, sampai kemudian ibunya ridho baru ia bisa meninggal. Itu semua kisah yang tidak benar. Ya, di dalamnya perawi-perawi yang tidak diketahui siapa ia, majhuli. Oleh karena itu, ya sayang sekali, itulah Pak, saya sebutkan tadi, kita ini kurang menikmati ya kesungguhan para ulama dalam membela hadis. Kenapa ternyata kita masih terkadang mempercayai hadis-hadis yang tidak sahih. Ya. Selain bertanya kepada ustadz yang mahir dalam ilmu ini, adakah cara selain itu? Caranya selain itu belajar ilmu hadis. Belajar ilmu mustalah. Ya. Yang kedua, beli kitab-kitab hadis yang banyak itu. Ya. Kenapa? Karena kalau Bapak hanya punya kutubus sittah, tak mungkin Bapak bisa mentakhrij hadis. Makanya Syu'bah bin Al-Hajjaj berkata, "Man talabal hadis aflas." Siapa yang mencari ilmu hadis pasti dia bangkrut. Karena butuh fulus, Pak. Butuh uang yang banyak untuk beli kitab. Ya, lalu kita mencari, menggali dan menggali. Bagaimana orang yang memberi penjelasan satu hadis tidak seperti teks asal hadis, tetapi maksudnya lebih kurang seperti hadis tersebut? Bapak sekalian, saya mau memberikan permisalan ya. Kalau saya bicara kepada Bapak seperti ini, tolong ambilkan kolam. Tahu kolam? Pena. Apa yang Bapak pahami dari kata pena? Hah? Kalau di sini pensil sama pena beda nggak? Ambilkan pena. Apa yang Bapak pahami dari kata pena? Pena adalah alat tulis. Bolehkah ada orang berkata, oh maksudnya pena segala macam alat tulis? Ya sudah, saya bawakan kapur. Boleh? Hah? Boleh tidak? Tak boleh. Karena pena ya pena.
Tak boleh ditafsirkan dengan berbagai macam penafsiran. Pena ya pena. Saya melihat singa. Apa yang Bapak pahami dari kata singa? Singa binatang buas yang menyeramkan. Bolehkah ada orang berkata, wah maksudnya singa itu orang pemberani. Wah singa itu. Boleh? Tak boleh. Kecuali kalau ada yang menunjukkan kepada hal itu. Saya melihat singa menunggang kuda. Tak mungkinlah singa beneran ini. Karena dari sisi redaksi kalimat tidak mungkin ini singa beneran. Tapi itu singa yang maksudnya adalah kiasan. Nah ini Pak. Kalau ada seorang ayah berkata kepada anaknya, nak, belikan ayam nak ke pasar. Pergi dia pulang bawa kambing. Kenapa kau bawa kambing? Bapak kan bilang, belikan ayam. Oh menurut saya Pak, ayam itu maknanya binatang sembelihan. Jadi saya beli semua binatang sembelihan, terserah saya. Pasti si bapak akan marah. Saya suruh beli ayam kok mau beli kambing? Nah, nggak mungkin. Demikian pula ketika memahami hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus kita pahami sesuai dengan lahiriah. Ya, makna hadis tersebut tak boleh kita palingkan maknanya ke makna lain kecuali kalau ada apa? Dalil, bukti yang menunjukkan kepada itu. Makanya disinilah kita penting untuk mengumpulkan semua lafaz-lafaz hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita memahami hadis secara benar. Iya. Wallahu a'lam. Bagaimana bisa terjadi perbedaan pendapat dalam memahami hadis? Terjadi perbedaan pendapat dalam memahami hadis karena banyak faktor. Faktor yang pertama terkadang dari sisi bahasa Arab. Faktor yang kedua karena pengetahuan para ulama berderajat-derajat. Bisa jadi ada satu ulama melihat ada hadis lain yang memalingkan maknanya. Sementara yang satu berkata tidak bisa. Karena pemahaman yang berbeda-beda. Saya berikan contoh Pak. Dalam satu pemahaman satu ayat saja para ulama bisa berbeda. Gara-gara satu huruf ba. Gara-gara satu huruf ba, ulama berbeda pendapat. Allah berfirman, famsahu biru'usikum, usaplah kepala-kepala kalian. Kata ba di sini ba apa? Kata Imam Syafi'i, ba tab'idiyah, sebagian, maka boleh mengusap sebagian saja. Kata Imam Ahmad, bukan ba tab'idiyah, tapi ba lil ilsaq, sehingga mengharuskan untuk mengusap seluruh kepala. Gara-gara ba. Jadi berbeda pendapat. Ya. Bisa terjadi, bisa. Terkadang karena adanya hadis-hadis yang dianggap memalingkan. Contoh, Imam Syafi'i berkata, wajib baca Al-Fatihah di belakang imam. Dalilnya hadis la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah. Kata Imam Syafi'i, dalil ini umum, baik makmum maupun imam. Rasulullah mengatakan tidak sah salat bagi siapa yang tidak baca Al-Fatihah. Hadis ini tidak memberikan pembatasan apakah imam atau makmum, semuanya harus. Imam Ahmad berkata tidak. Kalau dibacakan keras oleh imam, makmum wajib dengar. Kenapa? Ada dalil lain. Ayat Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, dengarkan dan diam. Lihat, kalau dibacakan Al-Qur'an, dengar dan diam. Dengar dan diam. Kalau tidak dibacakan, artinya tidak dibacakan dengan keras,
maka baca. Ini pendapat Imam. Kenapa hai Imam Ahmad Anda tidak berdalil dengan pendapat Imam Syafi'i? Bukankah Imam Syafi'i mengatakan hadis itu tegas tidak sah sholat bagi mereka yang tidak baca Al-Fatihah? Kata Imam Ahmad, tapi ayat mengkhususkan keadaannya. Ya, bahwa untuk dalam keadaan sholat berjamaah kalau dibacakan diam. Sehingga Imam Ahmad memandang ayat ini lebih khusus dari sisi ya keadaan. Insyaallah Pak, terjadi perbedaan pendapat. Kenapa? Sekali lagi karena adanya dalil lain. Maka seperti ini Pak, tak perlulah kita ribut. Silakan beramal sesuai dengan yang ia pandang kuat. Silakan. Yang baca Al-Fatihah di belakang imam silakan, yang tak baca pun tak masalah. Kita tak perlu saling mengingkari dalam masalah perkara-perkara ijtihadiyah seperti ini. Iya. Adakah sahih hadis yang mengatakan jika seorang istri mengizinkan suaminya menikah lagi, istrinya mendapat payung emas? Ini dusta, Pak. Tak ada hadis seperti itu. Iya. Ini dibuat-buat buat orang yang mau menikah lagi kayaknya. Akhirnya diiming-imingi istrinya supaya mau mengizinkan. Nah, ini kamu dapat payung emas, ternyata berdusta atas nama Rasulullah SAW. Benarkah kalau kita menghafal 40 hadis masuk surga? Hadis tentang keutamaan menghafal 40 hadis, Al-Imam An-Nawawi telah menjelaskan bahwa semua jalannya lemah. Namun telah menjadi kebiasaan para ulama menulis 40 hadis. Makanya hadis arba'in 40 hadis itu puluhan, Pak. Tapi yang paling terkenal itu arba'in An-Nawawiyahnya Imam Nawawi, arba'in Al-Imam An-Nawawi. Maka ya sekali lagi bahwa keutamaan menghafalkan 40 hadis, hadisnya lemah. Dan itu dinyatakan oleh banyak ulama selain Imam Nawawi, Al-Hafidz Ibnu Hajar, As-Sakhawi, As-Suyuti, banyak lagi. Ya bahwa hadisnya lemah. Namun kalau kita menghafal, Masya Allah. Karena sudah saya sebutkan tadi keutamaan menghafal hadis Nabi SAW bahwa Rasulullah mendoakan supaya diberikan cahaya di wajah dia. Naddarallahu ra'a sami'a minna haditsan. Semoga Allah memberikan cahaya kepada orang yang mendengar hadis Nabi kemudian ia menghafal, memahami dan menyampaikannya. Allahu a'lam. Empat imam, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i, apakah mereka tabi'in atau tabi'ut tabi'in? Yang termasuk tabi'ut tabi'in hanya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Imam Malik itu pun juga kategorinya sigor tabi'ut tabi'in. Ya, yang sigor tabi'ut tabi'in. Abu Hanifah wafat pada tahun 150 Hijriah. Imam Malik wafat pada tahun 179 Hijriah. Berarti lebih tua Abu Hanifah. Imam Syafi'i wafat pada tahun 204 Hijriah. Di mana beliau lahir di saat Abu Hanifah wafat. Ya. Kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbal wafat pada tahun 264 Hijriah. Sekitar itu. Maka dari itu ya, kalau kita lihat perbedaan waktunya itu menunjukkan bahwa Abu Hanifah masuk dalam kategori tabi'ut tabi'in. Jadi setelah tabi'in. Allahu a'lam. Bolehkah seorang gadis bekerja di luar negeri tanpa keluarga di sana, sendiri dia hidup tanpa mahramnya? Lalu di mana hadis Nabi SAW yang melarang seorang wanita pergi tanpa mahram? Rasulullah SAW bersabda, la tahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira masirati yaumin wa lailatin illa ma'adi mahramin. Tidak halal. Apa sih makna tidak halal? Haram.
bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk bersafar sejarak sehari semalam kecuali bersama mahramnya. Rasulullah mengatakan tidak halal. Maka hendaklah si gadis ini bertakwa kepada Allah dan segera menikah. Ya, segera menikah agar ia mempunyai mahram. Seorang muslim telah membuat dosa banyak, kecil dan besar selama 20 tahun. Alhamdulillah sekarang dia adalah seorang yang mempraktikkan Islam. Adakah perlu untuk dia mengatakan syahadatnya lagi? Adakah Allah menghapuskan dosa-dosanya dari dulu? Bapak, apabila kita dahulu 20 tahun yang lalu telah melakukan dosa-dosa, cukup kita taubat saja. Apabila dosa-dosa itu tidak membuat kita murtad dari agama Islam, seperti zina, mencuri, dan yang lainnya, maka cukup kita bertaubat dengan taubat yang nasuha. Imam Nawawi mengatakan syarat diterimanya taubat 3. Yang pertama, menyesali perbuatan kita. Yang kedua, meninggalkan dosa itu, tak lagi diulangi. Yang ketiga, bertekad bulat untuk tidak kembali kepada dosa tersebut. Maka orang yang memenuhi 3 syarat ini disebut taubatnya nasuha. Insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup ya. Allah Ta'ala berfirman, "Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakan hai Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas itu, janganlah kalian merasa putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selama kita mohon ampun kepada Allah sebanyak apapun dosa kita, Allah akan ampuni. Imam Tirmidzi meriwayatkan dengan sanad yang hasan, Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Ya ibna Adam, law balagat dunubuka ananas sama, thumma astaghfartani ghafartu laka, ala ma kana minka fala ubali." Hai anak Adam, kalaulah dosamu memenuhi awang-awang saking banyaknya, kemudian kamu mohon ampunan kepadaku, niscaya aku akan ampuni dosamu. Aku tidak peduli sebanyak apapun dosamu. Kewajiban kita adalah beristighfar, taubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Saya pernah mendengar bahwa seseorang yang pernah berzina, doanya tidak didengar oleh Allah. Apakah ini benar? Saya tidak tahu. Saya belum menemukan hadisnya. Saya belum menemukan hadis yang mengatakan bahwa orang yang pernah berzina, doanya tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Butuh dalil. Ya, kalau Ustadz itu membawakan dalil, alhamdulillah. Yang jelas saya belum menemukannya. Jadi saya tidak berani untuk menjawab. Saya bekerja di kantor, setiap hari ke kantor saya memakai khuf, stokin, apa stokin? Kaos kaki. Oh, kaos kaki. Baik. Stocking dengan khuf berbeda ya. Stocking itu sepatu kulit. Iya. Khuf. Kalau khuf itu sepatu kulit, sedangkan stocking itu sejenis kaos kaki. Apakah boleh saya berwudu dengan hanya menyapu stocking saja? Boleh kalau kita ketika memakai stocking itu sudah berwudu. Jadi kita sudah berwudu pakai kemudian kaos kaki, kemudian kita pergi ke kantor. Ya, maka ketika kita mau berwudu lagi cukup dihapus bagian atas kaki saja, selesai. Dan itu hanya berlaku untuk mukim sehari semalam. Harus dibuka setelah itu. Nanti besoknya dipakai lagi, silahkan seperti itu lagi. Allah. Adakah dalil bahwa roh manusia pernah berkata-kata dengan Allah tanpa sebarang perantaraan dan menikmati keindahan berkata-kata dengan Allah yang Maha Indah? Saya ingat sebuah hadis tentang kisah orang-orang yang mati syahid di medan perang Uhud. Hadis itu diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya. Rasulullah sabda, "Lamma usiba ikhwanukum bi Uhud," ketika teman-teman kalian
mati syahid di medan perang Uhud, ja'alallahu arwahum fi jawfi thairin khudrin. Allah pun menyimpan roh-roh mereka itu dalam perut seekor burung yang berwarna hijau. Lalu ia terbang ke sana kemari di dalam surga. Ini bukan burung dunia, Pak, tapi burung yang Allah sediakan di surga. Setelah itu roh-roh itu dikembalikan lagi ke sebuah mindil-mindil yang tergantung di arasy. Lalu roh itu berkata, siapakah yang bisa menyampaikan kepada teman-teman kami di dunia bahwa kami di sini tidak mati dan diberikan rezeki oleh Allah? Lalu Allah berfirman kepada mereka, aku yang akan menyampaikan. Lalu Allah pun menurunkan firman-Nya, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun, sampai akhirnya. Ya. Adapun tentang masalah apakah manusia bisa melihat Allah atau roh-roh itu, saya belum dapat dalil bulat. Yang ada adalah bahwa nanti pada hari kiamat, nanti kaum mukminin akan bisa melihat Allah yang maha indah di dalam surga. Ya, kalau di surga betul. Ya, adapun di dalam kehidupan alam barzakh saya tidak tahu. Butuh hadis, karena masalah-masalah gaib itu, Pak, tidak bisa ditetapkan oleh akal, tapi harus ditetapkan dengan dalil. Apa itu manhaj mutaqaddimin dan manhaj mutaakhirin? Mutaqaddimin artinya yaitu orang-orang yang telah terdahulu. Mutaakhirin artinya orang-orang belakangan. Ya. Yang terdahulu siapa? Kapan disebut terdahulu? Terjadi perselisihan ulama tentang kapan disebut terdahulu. Sebanyak ulama mengatakan kata-kata terdahulu itu berakhir di abad ketiga Hijriah. Setelah itu disebut mutaakhirin. Ya. Setelah itu disebut apa? Mutaakhirin, Allahu a'lam. Ada yang mengatakan keempat Hijriah, ada yang mengatakan 5 Hijriah. Tolong jelaskan, saya baru mendengar seorang ustadz kata-kata tidak boleh katakan Allah di mana-mana dan juga di langit, dan mengatakan sifat Allah muka adalah zat, tangan kekuasaan, istiwa menguasai. Terima kasih. Bertanya di mana Allah itu dilakukan oleh Rasulullah. Dalam riwayat Muslim, dalam sahihnya, Rasulullah pernah bertanya kepada seorang budak wanita. Rasulullah bersabda, "Aina Allah?" Di mana Allah? Qalat fis sama. Budak itu berkata, di langit. Man ana? Siapa aku? Engkau Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda kepada majikannya, "Atiqha fa innaha mu'minah." Bebaskan ya budak wanita ini karena ia seorang mukminah. Di sini Rasulullah bertanya kepada wanita ini, di mana Allah? Dia jawab apa? Di langit. Ya. Dan wajib kita yakini, Pak, bahwa Allah itu di atas. Loh, kenapa Ustadz? Banyak sekali dalam Al-Quran dalilnya. Dalil yang pertama, Allah tegas mengatakan bersemayam di atas arasy dalam 7 ayat. Di antaranya surat Toha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa. Ar-Rahman bersemayam di atas arasy. Dalil yang kedua, Allah menyebutkan bahwa Al-Quran itu turun dan diturunkan oleh Allah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Saya mau tanya pada Bapak, turun itu dari mana ke mana, Pak? Dari atas ke bawah. Yang menurunkannya siapa? Allah. Berarti Allah yang berada di atas. Kenapa? Karena Al-Quran itu turun dari sisi Allah. Tanzilum min hakimin hamid. Dalil yang ketiga, Allah mengabarkan bahwasanya para malaikat naik kepada Allah. Ta'rujul malaikatu ilaihi fi yaumin kana miqdaru 50 alfasana. Para malaikat naik kepada Allah di suatu hari yang waktunya sama dengan 50.000 tahun.
Iya. Dalam ayat yang lain 1000 tahun. Para ulama mengkompromikan 1000 tahun itu artinya ke langit dunia. 50.000 tahun itu dari bumi ke arasy Allah. 50.000 tahun. Iya. Malaikat naik itu dari mana ke mana, Pak? Dari bawah ke atas. Dalil yang ketiga, kisah Isra Mi'raj. Rasulullah dimi'rajkan ke mana, Pak? Ke langit ke-7, bahkan lebih dari itu untuk bertemu dengan siapa? Allah. Kalau Allah berada di mana-mana, tak perlulah Rasulullah jauh-jauh pergi ke langit 7. Dalil yang ketiga, Allah mengabarkan dalam ayat yang berikutnya, yang kelima, Allah mengabarkan bahwa kalimat-kalimat yang baik naik kepada Allah. Allah berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salihu yarfa'uh. Kepada Allah lah naik kalimat-kalimat yang baik dan Allah angkat amalan-amalan saleh ke langit. Kepada Allah naik. Berarti Allah di mana? Di langit. Dalil yang keenam, Allah menyatakan dirinya berada di langit. Allah berfirman, "Aamintum man fis sama?" Apakah kalian merasa aman dari Allah yang ada di langit? Tegas. Dalil yang ketujuh, fitrah. Ketika Bapak berdoa, kemana Bapak menghadap? Hati Bapak menghadap ke atas. Ya Allah. Kalau Allah berada di bawah, mungkin kita bilang, ya Allah. Iya. Maka oleh karena itu ketika Imam Al-Juwaini di dalam majlisnya mengatakan Allah tidak boleh disifati di mana-mana. Allah tidak di langit, tidak di bumi, tidak di mana-mana. Lalu muridnya yang bernama Hamdani berkata, "Wahai Imam, wahai guruku, lalu bagaimana kita menolak darurat hati kita? Ketika kita berdoa, hati kita pasti menghadap ke atas." Lalu Imam Juwaini berkata, "Aduh, Hamdani membuat saya puyeng, membuat saya pusing, membuat saya bingung. Tak bisa menjawab karena itu fitrah. Bahwa Allah di mana? Di atas." Makanya ini dalil-dalil hujah-hujah yang sangat kuat dan ini menjadi ijma' para ulama. Bahkan para sahabat meyakini itu. Zainab bintu Jahsh, istri Rasulullah, ketika berbangga dia berkata, zawwajakunna ahlikunna wa zawwajani Allah min fawqi sab'i samawat. Kalian dinikahkan oleh wali-wali kalian. Saya dinikahkan dengan Rasulullah oleh Allah langsung dari 7 langit di atas. Sahabat ini mengakui Allah berada di atas. Ini fitrah kita. Allah berada di mana? Di atas. Di atas arasy. Terlebih Rasulullah menyebutkan tentang sifat arasy. Rasulullah sebutkan dalam hadis bahwa arasy itu makhluk yang paling besar. Kata Rasulullah, tidaklah 7 langit 7 bumi dibandingkan dengan kursi Allah, kecuali seperti cincin dibandingkan dengan tanah lapang. 7 langit 7 bumi dibandingkan dengan apa? Kursi Allah. Allah berfirman, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kursi Allah meluasi langit dan bumi. Ternyata 7 langit 7 bumi yang sangat besar dibandingkan dengan kursi seperti cincin dibandingkan dengan tanah lapang. Lalu Rasul bersabda, dan tidaklah kursi Allah dibandingkan dengan arasy Allah kecuali seperti cincin yang dibandingkan dengan tanah lapang lagi. Makhluk yang paling besar yang Allah ciptakan apa? Bumi yang kita pijak ini saja kita tidak tahu bagaimana besarnya. Ternyata di hadapan Allah kecil sekali. Subhanallah. Ya. Disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah bersabda, "Udzina li an uhadditsakum an hamlatil 'arsy." Aku diizinkan oleh Allah untuk menceritakan bagaimana besarnya malaikat pemikul arasy. Rupanya arasy itu dipikul oleh 4 malaikat. Kata Rasulullah, ma baina syahmati udhunaihi ila atiqihi masirat 700 am. Jarak antara daging telinga ini dengan pundaknya 700 tahun perjalanan. Malaikat pemikul arasy. Luar biasa besarnya, Pak.
Disebutkan bahwa Arsy itu mempunyai 3-4 kaki. Ya, yang jelas Pak, wajib kita imani karena hadis-hadisnya sahih, berasal dari Rasulullah SAW. Tapi Bapak tak perlulah pikir bagaimana Allah bersemayam di atas arsy. Caranya bagaimana? Tak mungkin sama dengan makhluk. Kalau Bapak bersemayam di atas kasur, kasur diambil, Bapak jatuh. Tapi Allah tidak demikian, karena Allah tidak serupa dengan hambanya. Allah berfirman, "Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir." Allah tidak serupa dengan apa? Dengan makhluknya, tapi Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Artinya pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluknya. Allah mendengar, kita mendengar. Apakah berarti pendengaran Allah sama dengan pendengaran makhluknya? Tidak sama. Manusia melihat, Allah melihat. Apakah berarti melihatnya Allah sama dengan melihat makhluknya? Tidak sama. Maka demikian pula tentang masalah tangan. Allah berfirman, "Bal yadahu mabsutatan." Justru kedua tangan Allah terbuka. Sebagian orang menafsirkan tangan itu kekuasaan. Tapi ini bentuknya musanna, dua, Pak. Bal yadahu, justru dua tangan. Kalau dikatakan kekuasaan berarti apa? Justru dua kekuasaan Allah terbuka. Kekuasaan Allah ada dua? Apa saja? Tak mungkin. Wajib kita imani Allah punya tangan. Tapi tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluknya. Baik. Makhluk saja beda-beda. Monyet punya tangan. Manusia punya tangan. Maukah Bapak kalau ada orang berkata tangan Bapak seperti tangan monyet? Tak mungkin. Beda tangan monyet dengan tangan gajah punya kaki, semut punya kaki. Apakah kaki semut dengan kaki gajah sama? Kalau sesama makhluk saja berbeda, bagaimana dengan penciptanya? Wajib kita imani. Rasulullah memberitahukan Allah punya kaki. Tapi kita tak perlulah pikirkan bagaimana kaki Allah. Tak mungkin, Pak. Tak mungkin. Ya. Jangankan memikirkan zat Allah. Memikirkan roh yang ada tubuh kita saja kita tak bisa. Ketika ada orang sedang sakaratul maut, Bapak lihat rohnya keluar warnanya merah, hijau, bentuknya apa? Roh itu saja kita tidak tahu. Tak bisa kita untuk menggambarkannya. Bagaimana penciptanya roh. Oleh karena itu Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, wajib kita imani sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Siapa yang lebih tahu tentang Allah? Allah apa kita? Allah. Allah yang memberitahu bahwa Allah punya wajah. Selesai, imani saja. Bahwa Allah punya wajah. Allah memberitahu kepada kita Allah punya dua tangan. Imani, selesai. Karena Allah sempurna. Tangannya tak mungkin sama dengan makhluknya. Maka pada waktu itu ya akhi, imani semua yang dikabarkan oleh Allah kepada hambanya dengan tanpa merubah-rubah maknanya. Orang yang merubah maknanya seperti saya sudah sebutkan tadi. Ada seorang bapak bilang ke anaknya, "Nak, beliin ayam sana." Rupanya dia bawa kambing. Itulah Pak, namanya merubah-rubah makna. Itu tak boleh dalam Al-Quran dan hadis. Kita wajib memahami dulu sesuai dengan lahiriahnya. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan pembantu-pembantu rumah yang bekerja di Singapura ini tanpa ada mahram? Jawabannya sudah saya sebutkan tadi. Hadisnya pun sudah saya sebutkan tadi. Tinggal pahami baik-baik. Jadi bagaimana dong? Kalau misalnya kita sudah memahami hadis tersebut, kita bisa mengetahui hukumnya apa. Kalau kita sudah hukumnya tahu, kita tinggal bertakwa kepada Allah. Tinggal bertakwa kepada Allah. Makanya saya bilang tadi segera menikah. Ya, segera menikahlah. Kemudian barangkali suaminya bisa bekerja di Singapura pula, bisa menemani istrinya. Alhamdulillah. Ya. Bagaimana pemikiran-pemikiran Khawarij di masa kini? Bapak pernah mendengar ada sebagian kaum muslimin yang suka ngebom, Pak? Itulah Khawarij.
Bapak pernah mendengar ada kaum muslimin yang suka bikin teror? Itulah Khawarij. Bapak pernah mendengar kaum muslimin yang suka mengkafirkan kaum muslimin yang lain? Itu gaya-gaya Khawarij. Bapak, ya, keyakinan Khawarij adalah mengkafirkan pelaku dosa besar. Mudah mengkafirkan. Maka itu tanda Khawarij. Ya. Demikian pula mereka suka berbuat keonaran, pemboman, terorisme, dan yang lainnya. Itu gaya Khawarij, karena di zaman Ali bin Abi Thalib demikian. Dan Islam bukan agama teroris. Kenapa sebagian kaum muslimin ada yang berbuat teror? Itu akibat mereka pemahamannya tidak merujuk pada para ulama. Akibat mereka memahami agama dengan pemahaman sendiri. Tidak merujuk bagaimana pemahaman para ulama-ulama besar dalam masalah ini. Inilah ya akhul Islam azan ya Allah wa yakum. Maka dari itu kita berhati-hati dari pemikiran-pemikiran seperti itu. Kita berhati-hati dalam berdakwah. Ya, kita berusaha untuk lemah lembut. Kita perlihatkan akhlakul karimah agar mereka ya di luar Islam itu melihat bagaimana Islam yang indah. Islam itu indah. Islam bukan keras. Islam tidak arogan. Islam itu Masya Allah penuh dengan akhlak. Agama yang paling mengajarkan akhlak hanya Islam. Bagaimana akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW terhadap tetangga yang orang yang paling dekat kepada kita. Walaupun dia bukan orang Islam, tetap wajib dihormati. Sampai Rasulullah bersabda, ya mazala Jibril yusini bil jar. Senantiasa Jibril memberikan wasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai aku mengira tetangga itu akan mewarisi tetangga lainnya. Saking perhatian Rasulullah terhadap tetangga. Bahkan Rasul mengancam, lebih baik seseorang berzina dengan 10 wanita lebih ringan dosanya dibandingkan dengan berzina dengan istri tetangga. Itu menunjukkan bahwa berbuat dosa, menyakiti tetangga, dosanya 10 kali lipat dibandingkan dengan menyakiti orang lain. Islam indah ya akhi. Ya, menyuruh kita untuk apa? Ya saling menghormati, saling ya memberikan sesuatu yang membuat teman kita gembira. Makanya suka dalam hadis di antara amalan yang paling utama di sisi Allah apa? Memasukkan kegembiraan di hati seorang muslim. Membuat hati seorang muslim gembira saja itu sudah pahala ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya subhanallah, perlihatkan Islam itu indah. Jangan perlihatkan Islam itu ya keras, ekstrim, dan yang lainnya. Ada yang mengatakan salafiyah masa kini perselisihan, perpecahan, pembohongan, keterlaluan, keterlampauan dakwah mereka. Itu individu-individu, Pak. Manhaj salaf sudah saya jelaskan tadi. Salaf itu siapa? Sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in. Mereka adalah orang-orang yang Masya Allah dalam keislaman. Kalau ada orang-orang yang ngaku salafi kemudian melakukan perbuatan yang disalahkan, jangan salafnya, tapi salahkan orangnya. Seperti halnya ada orang Islam yang mencuri, jangan disalahkan Islamnya, salahkan orang yang mencurinya. Sebab kalau hanya karena orangnya, gara-gara itu kita salahkan semuanya, orang Nasrani pun akan berkata, itu orang Islam tuh, lihat, ya suka mencuri di masjid, suka nukar sandal. Kalau di Indonesia banyak, Pak, ke Singapura nggak ada. Ya, kalau sekolah sholat Jumat itu pergi bawa sandal jelek, pulang bawa sandal bagus. Ya, terjadi itu. Ya, maka dari itu ya akal Islam, apakah dengan seperti itu kita katakan Islamnya yang jelek? Tidak, yang jelek itu orang-orangnya. Islam agama yang indah. Siapa saja yang mempelajari Al-Quran dan hadis, dia akan melihat bagaimana keindahan Islam, kesempurnaan Islam, toleransi Islam yang luar biasa. Seorang orientalis barat ketika menggambarkan bagaimana toleransi kaum muslimin di zaman dahulu, ia bernama Gustav Le Bon.
dalam kitab dia yang berjudul Hadaratul Arab, kebudayaan Arab. Dia berkata, ketika kaum muslimin menguasai Spanyol, kaum muslimin tidak mengganggu kaum Kristiani di sana. Rumah ibadah mereka dipelihara, sekolah-sekolahan dipelihara, dibebaskan mereka mengamalkan agama sesuai yang mereka yakini, silahkan. Tapi ketika kaum Romawi Kristian itu menguasai Spanyol, 3 juta kaum muslimin dibunuh, dibantai habis. Sungguh, kata Jusat Lobon, kaum Arab di zaman itu tidak ada yang menyaingi dalam toleransi. Luar biasa. Tapi sekarang kaum muslimin tidak bisa mewakili Islam. Kenapa? Karena terkadang kita Islam sih Islam, tapi masih jauh dari ya akhlak Islam itu sendiri. Maka dari itu ya akhi, kita berusaha untuk terus mempelajari Islam dan mengamalkan Islam dan mempraktikkan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Bolehkah Ustadz memberikan contoh tentang Al-Quran dan Sunnah pemahaman salafus saleh? Saya sudah sebutkan contoh sebagiannya tadi. Ketika Abdullah bin Mas'ud didatangi oleh seorang wanita, lalu kemudian wanita ini berkata, saya hafal Quran, saya tidak dapati dalam Al-Quran bahwa Al-Quran melaknat wanita yang minta disambung dan menyambung rambut. Maka Abdullah bin Mas'ud membawakan ayat, wa ma atakumur rasul. Ini pemahaman para sahabat, bahwa ayat ini menunjukkan wajibnya memegang sunnah. Ya. Demikian pula tentang masalah ayat-ayat yang bersifat hukum, sholat, zakat, puasa, haji. Kita lihat bagaimana para sahabat menukil dari Rasulullah SAW dan mempraktekannya kepada generasi setelahnya. Seperti contoh misalnya, minas sunnah al-iq'a fis shalah. Termasuk sunnah, kata Ibnu Abbas, duduk iq'a di dalam sholat. Bapak tahu duduk iq'a? Yaitu duduk di atas 2 kaki diberdirikan, kemudian duduk di atas 2 tumit. Itu ada antaranya di antara 2 sujud. Kata Ibnu Abbas itu termasuk sunnah. Dan tidak mungkin sahabat mengatakan sunnah kalau bukan berasal dari Rasul. Para sahabat itu Pak tak pernah berbicara kecuali dengan dalil. Dalil dari Al-Quran dan hadis. Selalu para sahabat kalau membawakan perkataan selalu bawakan dalil. Pernah suatu ketika Ibnu Abbas membawakan hadis tentang keutamaan haji tamattu, di mana Ibnu Abbas memilih bahwa haji tamattu itu adalah yang paling utama, bahkan wajib bagi mereka yang berhaji pertama kali. Beliau bawakan hadisnya. Di antaranya hadis Rasulullah sabda, "Law istaqbaltu min amri mastadbartu." Kalau aku masih sempat untuk kembali lagi, aku akan jadikan hajiku ini haji tamattu saja. Karena waktu itu Rasulullah niatnya haji qiran. Kata Ibnu Abbas, hadis ini menunjukkan wajibnya haji tamattu. Kenapa? Karena Rasulullah menyesal. Kenapa tidak haji tamattu saja? Kemudian ada seseorang dihadirin berkata, "Ya Ibnu Abbas, tapi Abu Bakar dan Umar hajinya ifrad." Maka Ibnu Abbas berkata, "Yushiku an tanzila alaikumul hijar minas sama." Hampir-hampir Allah turunkan batu kepada kalian dari langit. Saya bawakan hadis, kamu malah menentang dan perkataan Abu Bakar dan Umar. Masya Allah, lihat Pak, para sahabat itu mengajarkan kita supaya berhujah dengan dalil Al-Quran dan hadis. Nah, makanya para sahabat itu tak pernah mereka itu ya hanya sebatas dari otak mereka, tapi mereka betul-betul, kecuali kalau mereka tidak menemukan dalil, baru mereka berijtihad. Dan ijtihad mereka rata-rata benar. Kenapa? Karena keilmuan mereka. Nah, ketika para sahabat berselisih paham, kita lihat mana yang paling kuat dalil. Ketika para sahabat telah bersepakat bersatu padu, maka kita apa? Wajib mengikutinya. Kenapa? Karena umat Islam, kata Rasulullah, tidak akan bersatu padu di atas kesesatan. Tidak mungkin. Maka itu Pak, banyak dalam tata cara sholat, zakat, puasa, haji, bagaimana para sahabat menyampaikan kepada umat Islam bagaimana tata cara sholat,
dari Rasulullah SAW. Demikian penafsiran Al-Quran. Bapak rujuk kitab tafsir Ibnu Katsir. Kalau Bapak punya di rumah tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Katsir akan menyebutkan penafsiran Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para sahabat Rasulullah SAW. Banyak sekali contoh-contoh yang bisa Bapak dapatkan dalam kitab tersebut. Allah